Assalamualaikum sana, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan menunjukkan jalan pintas agar cepat sampai di jam gadang dari Padang Luar tanpa harus melewati kemacetan yang sering terjadi di Pasar Padang Luar, Kabupaten Agam. Di jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini, memang Pasar Padang Luar sering menjadi momok yang ditakuti para pengendara, baik itu roda 2 ataupun roda 4, karena kemacetannya yang cukup parah. Untuk itu, kali ini saya akan menunjukkan rute jalan pintas untuk cepat sampai ke jam gadang, tanpa harus melewati kemacetan Pasar Padang Luar terlebih dahulu. Seperti apakah perjalanan saya kali ini? Mari langsung saja diikuti. Lewati Padang Luar ya, tidak melewati kemacetan Pasar Padang Luar. Jadi kita akan coba menelusuri jalur lintas Padang Bukit Tinggi ini. Ini sekarang sudah berada di Sungai Pua, Cingkariang, Banuampu ya. Sungai Pua, Cingkariang, Banuampu ini tiga daerah yang berbeda itu. Ini Banuampu ya, memang Banuampu itu Sungai Puar. Ini jalan lurus itu menuju ke arah Padang Luar ya, Kota Bukit Tinggi. Jadi tapi harus melewati Pasar Padang Luar dulu. Nah, jadi kita belok di kiri sini ya. Ini namanya Jalan Sungai Tanang. Nah, kita belok kiri sini. Sungai Landai ya. Ini depan kita adalah Gunung Singgalang. Ini pemandangannya pagi ini cukup indah ya, karena cuaca cerah. Kita menuju ke nanti Sungai Tanang. Ini belok kanan di sini. Jadi nggak lurus tuh ya, belok kanan di sini. Ini jalan ini jadi salah satu alternatif ya untuk sampai ke Kota Bukit Tinggi tanpa harus macet-macetan di Pasar Padang Luar dan Jambuaya itu. Ini itu terkenal cukup dengan kemacetannya ya, apalagi Pasar Padang Luar. Banyak pengendara yang memintas ya, atau memintih bahasa Minang ya. Memintas. Jadi banyak pengendara yang ngambil jalan ini ya, karena nggak mau macet. Karena kemacetan Padang Luar itu cukup macet, sangat macet malahan ya, bukan cukup macet lagi, sangat macet itu, karena kendaraan datang dari 4 sisi itu, dari meninjau, dari Padang, dari Bukit Tinggi, dan dari arah jalan pintas ke Payakumbuh itu, di Kubang Putih namanya. Pantau cuaca hari ini alhamdulillah cerah ya. Saya berangkat tadi dari rumah sekitar jam 7. Ini sekarang hari jam menunjukkan jam setengah 9 atau 9. Ini kita sudah keluar dari desa Sungai Landai tadi. Ini masuk ke desa Sungai Tanang. Nah, ini kita sudah memasuki Sungai Tanang ini. Salah berar.
Bisa terlihat depannya. Jadi Sungai Tanang itu maksudnya adalah sebuah kolam ya, atau embung, kalau orang-orang Jawa bilang tuh embung. Nah, jadi itu di sana banyak orang kampung sini masukkan ikan, itu banyak ikannya tuh, banyak ikan nila. Jadi setiap sekali setahun atau sekali berapa itu dipanen rame-rame nih. Ini Sungai Tanang namanya ini ya. Jadi kita ini masih di Kabupaten Agam ya, belum masuk ke Kota Bukit Tinggi. Jadi kalau melewati Pasar Padang Luar tadi mungkin bisa udah masuk ke arah Kota Bukit Tinggi. Ini kita keluarnya nanti di jalan lintas Bukit Tinggi Maninjau nih ya. Nah itu. Jadi ini jalan lintas Bukit Tinggi Maninjau, belok kanan itu ke Padang Luar atau Bukit Tinggi, belok kiri Maninjau, jadi kita belok kiri. Sebelah kiri kita masih Gunung Singgalang itu ya. Nanti di depan kita belok kanan ke arah Koto Gadang itu. Kita melewati Negari Koto Gadang. Dan nanti kita juga akan melewati Ngarai Siano ya, di bawahnya itu. Jadi kita melewati dasar Ngarai untuk naik ke arah Kota Bukit Tinggi. Di jalannya menurun dan mendaki ya, jadi kita nanti turun dulu, terus nanti setelah sampai di dasar Ngarai itu kita mendaki ke arah Kota Bukit Tinggi. Terlihat nih jalannya udah lumayan ya, padahal dulu jalan ini parah ini. Itu masih digunakan untuk jalan alternatif pada Bukit Tinggi saat waktu Lembah Anai ditimpa air bah itu, banjir bandang yang membuat jalan itu putus total waktu itu 100%. Nah, di lalu lintas pada Bukit Tinggi dialihkan ke sini. Waktu itu jalannya jadi hancur ya, karena mobil yang lewat itu besar-besar. Terlihat sekarang udah diaspal ulang nih kayaknya. Ini jalannya udah kembali lagi ya, udah keriting lagi nih. SD Negeri 08 Pakan Sinayan. Ini nama daerahnya Pakan Sinayan. Jadi di depan ini kita belok kanan ya. Ini pas Gapura itu. Nah, di sini kita belok kanan di simpang 4. Ini mengarah ke Koto Gadang. Satu pemandangannya Bukit Barisan itu ya, yang berlapis-lapis. Koto Gadang adalah salah satu nagari ya, kampungnya beberapa petinggi negeri ini ya.
atau pahlawan negeri ini. Di Haji Agus Salim itu kampungnya Kota Padang nih. Banyak orang-orang hebat bangsa ini kampungnya di Kota Padang. Di Haji Agus Salim, Rasuna Said kalau nggak salah, dan itu Rohana Kudus. Nah, jadi kalau di belok kanan tadi sana keluarnya. Nah, pemandangannya sebelah kiri ya. Wah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Kota Padang juga sangat terkenal dengan pemandangannya yang indah ya. Dan juga tidak lupa Kota Padang adalah salah satu nagari penghasil kerajinan perak ya. Nanti kita lihat banyak rumah-rumah tempat pengrajin atau kerajinan perak. Jalannya agak jelek ya. Kebanyakan rumah-rumah lama yang ada di Kota Padang ini kebanyakan kosong ya, karena memang ditinggal penghuninya merantau ke Jakarta itu. Ada kerbau itu yang mandi lumpur. Nah, itu salah satunya ya, rumah pengrajin perak Silverbox. Untuk Kota Padang sudah beberapa kali ya saya review itu ya. Nagari Kota Padang bisa dilihat di playlist YouTube saya ini. Masjid Nurul Iman, Masjid Tapi itu yang sangat ikonik dan Padang. Nah, belok kanan itu ke arah perumahannya. Banyak rumah-rumah di sana, rumah-rumah yang sudah lama sih, sudah berusia mungkin ratusan tahun ini rumahnya. Karena memang Kota Padang ini sangat maju dulunya ya. Salah satu nagari yang maju pada dari zaman dahulu. Untuk Kota Padang kita hanya melintasinya aja ya. Terus sekarang kita mengarah ke Ngarai Siano ya. Kita akan turun ke dasar Ngarai. Amai Setia ini terkenal nih ya. Bisa Anda searching aja di Google itu apa itu kerajinan Amai Setia. Ini yang enggak salah Rohana Kudus yang menginisiasinya ya. Bisa Anda searching aja Rohana Kudus, kalau enggak salah emang Rohana Kudus ya. Kerajinan Amai Setia itu enggak salah. Bisa di searching aja. Apa itu bule dua itu jalan kaki masih jauh itu mbak.
kita hampir memasuki Ngarai Sianuk nih, masih Jami Sianuk nih. Nah, sekarang kita turun nih ke dasar Ngarai. Untuk melewati jalan ini pastikan kondisi kendaraan Anda fit ya, karena memang jalannya mendaki dan menurun dengan sangat curam. Kita turun ke dasar Ngarai ini. Lihat yang rata-rata yang lewat sini tuh pakai motor ya. Belum ketemu yang pakai mobil. Dan memang jalannya agak kecil ya, jadi agak ngeri-ngeri sedap kalau lewat pakai mobil. Jalannya kecil dan menurun. Untuk yang dari Bukit Tinggi mungkin jadi menanjak ya. Nah, kayak ini kan, di kiri itu jurang itu. Jurang dasar Ngarai Sianuk. Nah, tuh dalam tuh. Lihat itu jalannya berbelok dan kecil. Kita harus hati-hati juga sini ya. Tukangnya usah nyelenong. Kita tunggu dulu. Kita mau nyalip nih. Wow. Hati-hati remnya. Jadi nanti kita melewati salah satu exit dari jalan dari lubang Jepang ya. Ini sedikit lagi kita sampai di dasarnya ini. Dan di sini banyak kafe dan villa. Ini kafe gitu ya. Oh, itu dasar Ngarai. Sini juga banyak tempat untuk camping atau villa-villa itu. SD Negeri 14 Lambah. Nah, di sini belok kanan ya, kalau ke kiri itu ke arah meninjau. Di belok kanan ke arah Kota Bukit Tinggi. Ini masih lumayan jauh ya, karena harus menanjak dulu lagi kita ini. Ini tadi udah menurun ya, sekarang gilirannya menanjak. Dan kita akan langsung sampai di dekat lubang Jepang tuh ya, objek wisata lubang Jepang dan benteng Verdekok. Kita potong dulu ibunya ini. SMP 2 Ampek Koto. Sampai di sini jalannya lumayan bagus nih. Udah besar dan juga udah dikasih bau jalan ya, jadi semakin lebar jalan. Itu aliran sungai Ngarai Sianuk ya. Sungai ini berhulunya kalau nggak salah di Gunung Marapi atau Senggalang. Jadi waktu banjir bandang kemarin ini juga kena ini aliran sungai ini kalau nggak salah ya. Di
sini banyak rumah makan ya, yang dengan makanan khasnya itik, lado mudo atau lado hijau. Ini aliran sungai dari sana tuh ya. Lihat tuh orang lagi nerabas sungai ya, pakai mobil 4x4. Sekarang kita menanjak lagi kita sudah di Ngarai ini ya. Nanjak ke arah Kota Bukit Tinggi. Ini tanjakannya agak sangat curam, ini cukup curam ini. Jadi kalau pakai mobil ya harus speed ya, atau kendaraan apapun lah, mobil atau motor, karena ini menanjak cukup curam. Ini juga banyak kafe di sini. Dan di sini juga dulu ada objek wisata Janjang Seribu, Janjang Seribu. Kalau ini sebelah kanan ini ya, itu. Jadi sekarang udah Janjang Seribu Koto Gadang kalau salah namanya itu. Sekarang udah enggak, udah sepi peminat. Di kanan kita ini adalah exit Lubang Jepang gitu. Di atas itu taman ke arah Lubang Jepang mungkin salah. Jadi pintu masuknya di atas itu ya. Officially kita sampai di Kota Bukit Tinggi ini. Ini tandanya ya, gerbangnya ya. Ini gerbang Geopark juga salah. Itu belok lurus ke pusat kota, kiri ke Medan ya. Jadi kalau mau ke Jam Gadang saya lurus ke sana. Jadi kita ke Jam Gadang aja. Ini sekarang ada libur ya, libur anak sekolah, jadi Bukit Tinggi kemungkinan besar sangat ramai ini. Memang beberapa hari ini banyak cerita tentang kemacetan ya, Kota Bukit Tinggi. Salah belok, kita belok kanan sekarang. Jam Gadang. Ini sampai ini di Jam Gadang. Hotel Monopoly, hotel yang udah beberapa kali ganti nama. Nih kita sampai di Jam Gadang sekarang. Ya, itu aja ya. Sedikit petunjuk jalan tentang jalan pintas untuk sampai cara cepat ya untuk sampai ke Jam Gadang, daripada harus melewati kemacetan pasar Padang Luar yang nggak karu-karuan itu ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengacu ke arah Jembatan Limpape.